Oke, balik lagi di review pertandingan antara Sheffield United melawan City di game week ketiga Premier League. Dan ini kita baru banget take nobar bareng. Kita langsung bikin Setelah review. nobar langsung bikin preview. Karena review bukan Bikin preview, benar. karena pertandingan seru. Jadi City menang tipis di menit terakhir dicetak oleh Rodri. Kok ini sih mana ya? Sebentar. Nah, ini tuh dia. skor 1-2. Tapi sebelum kita bahas gol-golnya, kita mungkin bahas dari awal ya. Dari formasi. Jadi kita mainin, kita langsung aja ya. Kita Jadi mainin formasinya sebenarnya di belakang itu mirip-mirip. Akanji by the way nggak dibawa karena cedera. Jadi di Iya. belakang ada Walker, Diaz, Ake, Gardel dan Ederson. Dan yang penting adalah Bernardo balik lagi ya. Benar. Dan gimana di babak pertama setelah kita mainin formasi ini? babak pertama sebenarnya menurut gue apes sih, karena Haaland penalti gak gol itu yang utama. Iya. Terus Alvarez juga 1-on-1 gak gol. Ada beberapa kesempatan ya. Iya tuh yang Alvarez yang depan gawang. Tapi secara mainnya sebenarnya nggak bagus menurut gue. Maksudnya bukan nggak bagus ya. Nggak sebagus babak kedua. Babak kedua yang awal-awal sebelum nyetak gol tuh. Dan babak pertama apalagi di wing ya. Walker Iya, itu masih sering di kanan. Terus yang kedua itu si Grealish. Enggak, Walker sering kanan kenapa emang? Maksudnya kalau kanan kalau ada temennya nggak apa-apa. Tapi masalah Walker tuh di wing aja, crossing aja nggak bagus itu. Enggak, sebenarnya Grealish juga. menurut gue permasalahan bukan Walker ada di kanan. Permasalahan gue Walker di kanan dan gak ada temennya. Ya Karena waktu pas di babak kedua, pas Kovacic maju kan, jadi ada temennya tuh si Bernardo kan. Iya. Nah kalau pertama nggak ada Bernardo di tengah dan Iya benar. agak jauh jaraknya. Kalau babak kedua tuh ada Walker, ada Bernardo, terus ada Alvarez juga nyusul gitu. Karena kan kalau babak pertama Alvarez misalnya di kiri nih, ya Kovacic tuh di kiri numpuk sih itu nggak ada di kanan. Sebenarnya kalau misalnya Kovacic maju ke di kiri, Alvarez maju ke atas kan. Dan tapi beda juga di Grealish menurut gua. Grealish tuh bukan masalah ada yang nemenin, emang improve dia kalau Grealish babak kedua sama babak pertama. Karena babak kedua dia misal sendiri di kiri, dia juga sering giring ke dalam, dapat aja tuh. Iya, Dan tapi menurut dia kenapa dia giring? Maksudnya kenapa dia dapat? Karena waktu di babak pertama itu nggak ada Kovacic di depan tuh, jadi backnya 2 lawan 1. Jadi mau juga kalah ya. Iya, jadi mau maju juga susah. Tapi emang juga sih si Grealish tuh Di babak pertama itu kontrolnya itu ngaco, mungkin ngaruh juga ya, jadi dari PD-nya. Jadi menurut gue di improve di babak kedua sih, dari winger juga improve semua itu secara individu maupun strategi bagus banget. Ya di babak pertama kita penalti gak gol, Ake gol cuman dianulir. Oh iya. Terus ya langsung ke babak kedua itu pas Kovacic maju ke depan, nggak sejajar sama Rodri. Itu permainan langsung beda banget tuh. Langsung kita nguasain full beberapa menit tuh, mungkin 20 menitan ya. Iya, 20 menit. Dan banyak kesempatan. Gue ingat juga itu di menit 55 mulai semua kayak misalnya si Bernardo sering wide tuh beberapa kali. Iya. Nggak kayak babak pertama yang bener-bener dia hampir sejajar sama Alvarez gitu di belakang Haaland gitu. Inverted winger lah. Iya benar. Iya, terus apa aja kesempatan sebelum gol tuh? Gue lupa lagi. Banyak banget sih. Oh enggak. Gue inget malah kecampur yang Haaland itu. Tapi banyak kok. Oh si ini Alvarez tiang ada. Haaland juga yang 1-on-1. Oh iya, yang di depan Kovacic ya, yang dicutat ya. Ya terus akhirnya golnya dari sisi kiri, Grealish asis ke Haaland. Nah itu Grealish juga salah satu yang improve tuh, dia otak-atik itu di PP 2 orang loh gitu. Tuh. Tapi dia bisa crossing. Iya, pasti improve sih. Pasti diomongin tuh sama Lilo atau sama Pep. Dan setelah golnya Haaland yang selebrasinya sangat lega tuh kelihatannya. Langsung diem doang gitu. Setelah gol tuh gue nggak tahu kenapa si City mainnya jadi malah menurun ya. Maksudnya harusnya kita ngincar gol kedua, udah langsung ganti pemain tuh semua tuh. Tapi malah gue lihat Kovacic agak mundur. Ini gue nggak tahu ya, Kovacic agak mundur tuh agak ngaruh ke attack apa enggak. Tapi menurut gue maksudnya di sisi kanan ya, karena kan tadi kita di babak pertama masalah sama sisi kanan. Tapi kan Kovacic sisi kiri ya. Tapi pas Kovacic mundur gue nggak tahu kenapa langsung ya kita nggak ngurung Sheffield. Oh iya benar. Apalagi terbukti juga sempat tuh Ederson kesalahan. Itu diawali dari lemparin ke dalam itu masih menang itu ya? Itu posisi menang itu. Kesalahan 2 kali, terus akhirnya juga kebobolan, dan kebobolan tuh lewat kesalahan Walker ya? Harusnya tuh dibuang bola, tapi sama dia malah dibekil nggak jelas. Akhirnya atau nggak usah dibuang, diumpan ke kanan aja, ada Diaz kan? Iya betul. Bisa kan? Maksudnya dia malah berharap umpan ke siapa tuh? Ke Bernardo apa gitu? Siapa gitu. Jadi cara umpannya juga salah. Ngapain dibekil? Akhirnya menit terakhir lagi. Menit 85 itu kita kebobolan. Gue sih
Gue Gue gak ngerti kalau ada yang nyalahin itu sama Ederson, karena itu bola terlalu cepat, transisinya cepat banget itu, dan emang Dan shootnya bagus mungkin. Si Guardiola juga nggak bisa nutup karena keganggu pemain kan. Dan abis itu gue nggak tahu tuh, gue langsung merasa ini pertandingan udah habis. Udah imbang karena mainnya biasa aja kan, kecuali pas lagi kita main bagus-bagusnya, terus kebobolan gue yakin bisa maju lagi tuh. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba pas kebobolan kita bisa main bagus lagi, apalagi di Walker dan Foden juga. Foden juga benar. Pas diumpan Foden dia langsung berani nusuk lah ya. Jadi setelah kebobolan tuh ada satu peluang Alvarez itu diawali dari si Walker itu, dan Walker ngelewatin Sendirian dua orang ya, langsung umpan Foden, Alvarez tapi terlalu tinggi, terus akhirnya gol kedua juga dari Walker lagi karena ngepres pemain back kirinya Sheffield, dapat bola umpan ke Foden dan Rodri kusut dari pakai kiri gitu. Iya, jadi menurut gua harusnya kita menang dengan gampang sih. Jadi kenapa kita menang menit akhir agak sayang-sayang ya. Sayang-sayang benar. Menurut gue ini jadi apa ya, agak-agak lampu kuning sih untuk City. Jadi kita harus main, ya gue bilang tadi apa di live itu, cepet-cepet kill the game lah. 2 gol aja minimal, karena merasa beda banget ya gol, kita cari gol pertama, setelah dapat pertama langsung beda banget temponya, cara nyerangnya dan segala macam gitu. Tapi maksudnya yang gue ngomong juga di live loh, yang kenapa nih Pep harus masang Walker di sayap gitu, padahal kalau kita main 4 Kovacic agak maju 2 CAM lah. Iya benar, kayak biasa. Itu oke aja gitu. Aja, iya. Maksudnya ini on Sheffield loh, kenapa harus ganti formasi gitu? Gue nggak tahu sih. Mungkin ini masih formasi belum sempurna ya, kayak dulu aja kita bingung kenapa lu maksain Cancelo dicadangin gitu. Mungkin belum sempurna aja. Belum sempurna ya benar. Masih transisi juga ya. Iya. Dari taktik yang sebelumnya dan taktik yang baru sekarang gitu. Tapi kalau Mas kasih man of the match ke siapa? Man of the match menurut gue Guardiola. Kenapa Guardiola? Karena mainnya paling aman ya. Paling aman dan paling bagus. Dia juga beberapa kali serangan dan defense lagi bagus banget ya, si Guardiola hari ini. Gue juga bilang kayak Guardiola dah. Gue nggak tahu yang solid banget kayak Haaland enggak. Alvarez oke. Ya oke. Guardiola. Rodri bisa juga sih. Karena Rodri mainnya oke. Maksudnya ya seperti biasanya dan dia cetak gol. Mungkin antara Rodri sama Guardiola sih. Tapi Guardiola paling rapi sih. Paling rapi bener. Kayak nggak ada kesalahan, dan si Rodri kan sempat ada kesalahan tuh di babak pertama yang direbut ya, itu minor banget sih. Tapi akhirnya kita 3 dari 3 dan sayang kita nggak clean sheet. Gue bersadar akhirnya nggak clean sheet ya. sayang banget anjir. Tapi nggak apalah. Tapi yang penting berarti kita menang 3 match ya, dari 3 jadi kita otomatis di peringkat pertama. Karena peringkat kedua saat ini itu West Ham atau Liverpool ya. Mungkin Liverpool kalau menang. Mungkin Liverpool. Karena saat ini Liverpool belum main. Jadi saat ini sih untuk game ketiga City peringkat pertama. Iya, masih jauh. Apa yang harus diimprove berarti? Secara menurut gue semuanya udah maksudnya kiper bagus, back bagus, depan bagus, cuman tengahnya doang betul. Itu kalau Foden mungkin dari main dari awal mungkin ya langsung golin sih. Pas ada Foden beda banget. Makanya di Twitter sempat ramai itu kayak lu punya pemain terbaik lu tapi nggak dimainin gitu. Mungkin ada masalah cedera atau apa ya, cuma terbukti ada Foden langsung main lebih bagus. Atau mungkin juga tuh ada Foden plus pemain lain pada buru-buru sih, maksud pada ngotot ya. Jadi ya 3 poin. Jadi harusnya kita menang gampang. Udah gitu aja lah. Gitu aja. Kita cepet aja. Sampai bertemu di pertandingan Fulham. Semoga Liverpool sama Newcastle seri. Jadi makasih ya udah nonton. Bye.